Ya, oke. Sekarang kita bakal lanjut lagi di materi berikutnya dalam ngebangun akun di TikTok, gitu ya. Nah, strategi apa sih dalam ngebangun akun di TikTok ini supaya nantinya kamu bisa dapetin keuntungan dari sana? Pertama yang pasti, kita perlu sadar dulu nih, TikTok ini bukan IG gitu loh. Jadi di mana kita bakal bikin akun katalog isinya jualan banget gitu ya. Di IG aja akun katalog ya jualannya ya agak-agak seret gitu loh teman-teman. Jadi sadar dulu nih jangan bikinnya kayak gitu, karena kalau bikinnya kayak gitu sayang banget teman-teman, nggak akan ke-boosting gitu ya. Meskipun bisa, tapi saya sangat tidak menyarankan. Justru kalau teman-teman mau jualan di TikTok, kita perlu strategi yang soft selling gitu ya. Soft selling itu gimana? Nggak langsung gitu loh jualannya. Caranya gimana sih gitu ya? Pertama, ya teman-teman sebelum mau promosi nih, kita harus tahu dulu gitu, teman-teman di TikTok ini mau bahas apa sih? Gitu, mau bikin tentang apa gitu ya. Nah, kuncinya adalah yang mau teman-teman bahas itu makin spesifik, itu makin bagus. Tapi jangan sampai kekecilan. Maksudnya kekecilan gimana? Misalnya, katakanlah teman-teman menargetkan orang-orang yang mau diet. Yang mau diet itu banyak Kak, banyak banget gitu loh. Jadi kita harus lebih spesifik lagi nih. Misalnya orang yang mau diet dan baru melahirkan, itu kan lebih sedikit ya. Jadi kita harus cari program diet yang aman nih buat orang-orang yang lagi menyusui, misalnya seperti itu nih teman-teman nih ya. Nah, bagus nggak tuh itu? Itu bagus, pasarnya spesifik, kecil gitu loh. Oke gitu, tapi nggak kecil-kecil banget. Tapi kalau teman-teman bikin orang yang mau diet, terus udah gitu dia harus baru melahirkan, plus dia adalah seorang pecinta golf. Wah, kalau udah gitu, itu kecil banget gitu loh. Jadi itu malah teman-teman nggak berkembang. Jadi jangan terlalu kecil juga. Jadi kita kira-kira nih gitu ya, jumlah orangnya berapa banyak sih gitu ya. Jangan yang terlalu spesifik gitu ya. Jadi makin spesifik makin bagus tapi jangan kekecilan, intinya adalah itu. Dan pastiin targetnya teman-teman ada di situ. Jangan sampai nanti gini teman-teman udah bikin satu pasar yang bagus tapi nggak ada targetnya gitu ya. Nah, gimana cara bikin nentuin targetnya? Kan itu dia masalahnya. Masalahnya contohnya, ini saya kasih contoh ya. Contoh, saya mau jual teh pelangsing. Ya, saya mau jual teh pelangsing. Pasarnya siapa? Gitu loh. Mereka suka konten apa gitu ya. Ini ada pendekatannya yang beda-beda nih. Saya kasih kasih beberapa teman-teman biar teman-teman bisa kebayang. Teman-teman harus bikinnya kayak gimana. Gitu. Misalnya teh pelangsing. Pasarnya udah pasti siapa? Orang yang mau langsing, benar nggak? Orang yang mau turun berat badan. Tapi kan terlalu luas. Saya spesifikin. Pasar saya adalah ibu rumah tangga, ibu RT yang nggak suka olahraga. Nah, mau dia tapi nggak suka olahraga banyak nggak? Lumayan banyak ya, tapi spesifik loh ya, spesifik nggak luas-luas banget, nggak terlalu luas gitu ya. Nah, sekarang gini, saya harus tahu nih ibu-ibu ini sukanya suka apa gitu ya. Nah, gimana sekarang cara saya tahunya kalau saya bukan ibu rumah tangga? Ya saya ada nggak kenalan saya ibu rumah tangga yang nggak suka olahraga, yang pengen kurus? Ya saya cari, saya tanyain ke mereka, kamu sukanya apa sih? Misalnya. Nah, dari jawaban mereka, misalnya saya simpulin, oh, ibu-ibu rumah tangga yang nggak suka olahraga ini, hal yang menarik buat mereka adalah tentang parenting, misalnya ngurus anak, karena mereka ngurusin anak hidupnya gitu ya. Atau misalnya, oh mereka sukanya drama Korea. Kenapa ya? Di rumah terus stres, jadi nontonnya drama Korea. Atau ternyata mereka sukanya masak, gitu loh. Bisa. Nah, dari situ, kan saya dapat gambaran nih. Pasar saya ini, target saya ini ternyata suka butuh sesuatu tentang masak, senang drama Korea, senang parenting, gitu ya. Nah, sekarang gini, dari tema 3 ini, sekarang saya tentuin, saya mau ambil yang mana. Caranya gimana? Mana yang saya suka, gitu. Pertama, yang saya suka yang mana gitu dari 3. Kalau ternyata dari 3 itu nggak ada yang saya suka, gitu kan. Ya udah, ada yang saya ngerti nggak? Kalau saya ternyata lebih ngerti tentang parenting misalnya, ya udah saya bisa bikin tentang parenting. Atau misalnya saya nggak suka, saya nggak kuasain, tapi saya mungkin tahu nih, saya dapatnya dari mana, sumber ilmunya dari mana, misalnya dari buku kayak atau dari mana, kayak bisa nggak saya bikin tentang itu? Bisa, gitu loh, ya. Nah, ini kalau kita ngambil pendekatannya dari produk, gitu loh ya. Nah, kalau lebih bagus nanti kita bukan ngambil pendekatan dari produk, tapi kita cari dulu pasaran kita siapa, gitu. Jadi kita kumpulin market, baru produknya nyesuaiin. Karena kalau kayak gini, teman-teman agak terbatas gitu. Tapi ya boleh nggak? Boleh, caranya seperti ini juga bisa dengan caranya seperti ini, gitu ya. Ini kan jual tehnya gitu. Misalnya, ada nggak yang lainnya lagi? Oh, ya udah, ternyata teh plastik saya ini jangan dipasarin ke ibu rumah tangga, boleh nggak? Ya boleh. Misalnya kemana? Misalnya ke mahasiswa. Mahasiswa yang misalnya, mahasiswa yang pengen cari pacar. Karena gitu nggak dapat jodoh, bisa nggak? Ya bisa ya. Mahasiswa yang pengen cari pacar. Nah, sukanya apa? Gitu. Nah, dari situ kan ada topik-topik nih. Topik itu bisa nggak saya kuasain? Kalau bisa dan saya sukai, ya udah, saya tinggal buat topik seperti itu. Gitu ya, caranya kayak gitu. Nah, tapi sebelum beli topik, pilih topik, pastiin juga
pasar yang kamu pilih ini memang bisa beli produk kamu gitu ya. Jadi jangan sampai pasarnya, oh ya oke yang saya ngerti apa, oh saya ngerti adalah kehidupan misalnya, pasarnya adalah, oh saya ini pasarnya buat cowok misalnya, kita jual obat kuat ya, buat cowok, cowoknya yang misalnya pekerja keras, yang tiap hari capek, apa misalnya katakanlah mohon maaf kuli bangunan gitu ya. Barang kamu mahal, ya kan nggak kebeli sama kuli bangunan, bener nggak? Kamu harus cari pasar yang lain gitu ya. Jadi kurang lebih kita perkirakan dulu pasarnya mau apa gitu ya. Kalau teman-teman nanti bingung tentang, "Aduh gimana nih saya cara milih produknya?" Ya ada tips juga, tipsnya gini, teman-teman nggak usah pusing, yang penting sekarang gini, perbanyak aja dulu followernya deh, gitu. Karena gini, kalau follower udah banyak ya, nah kan mau jual apa juga bisa, bener nggak? Ya tinggal apa yang bisa yang teman-teman kuasain atau teman-teman sukain yang memang bisa dibikin jadi bahan gitu. Jadi pola pikirnya ke situ. Gitu ya. Setelah itu apa? Ya teman-teman tinggal buat kontennya, terus kembangin nanti dengan metode yang diajarin di video berikutnya. Oke, mungkin segitu. Sampai jumpa di video berikutnya.